Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa KPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Media Tablik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan media dan perubahan kultur masyarakat. Dan nanti teman-teman bisa menyimak walaupun mungkin tidak akan terlalu detail ya, karena pola perkuliahan kita hari ini distance learning gitu ya, kuliah jarak jauh. Baik, awali dulu dengan istilah media morfosis. Istilah media morfosis ini lahir dari seorang pakar komunikasi namanya Roger Fidler. Ini bukunya judulnya Understanding Media, dari klasik hingga modern gitu ya. Kemudian diterjemahkan menjadi media morfosis. Media morfosis ini istilah untuk menggambarkan bahwa ada transformasi atau perubahan media komunikasi yang dipakai oleh manusia. Kita ketahui bahwa salah satu prasyarat terciptanya sosialisasi antara satu orang dengan orang lain dalam lingkup kemasyarakatan adalah komunikasi, selain adanya kontak sosial. Nah, komunikasi membutuhkan sebuah medium. Banyak medium yang bisa digunakan, dari yang bersifat sederhana, kemudian sampai bersifat kompleks, bahkan menggunakan kecanggihan-kecanggihan tertentu. Nah, istilah perubahan, medium-medium komunikasi yang digunakan sebagai alat sosialisasi manusia dalam pandangan Roger Fidler itu dikenal dengan istilah media morfosis. Transformasi media komunikasi. Media morfosis ini selain karena adanya perubahan, juga didasarkan karena adanya interplay kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat yang semakin luar biasa kompleks, termasuk dalam memenuhi proses sosialisasinya, ada proses persinggungan satu sama lain, maka pada akhirnya kepuasan komunikasi itu tidak hanya bisa disampaikan lewat bahasa lisan, tapi memerlukan medium-medium yang lain. Itu yang disebut sebagai interplay kebutuhan masyarakat. Selain karena ada interplay kebutuhan masyarakat, juga ada tekanan untuk bersifat kompetitif dan politis. Jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, pada dasarnya selalu ada jiwa untuk berkompetisi. Nah, media morfosis juga didasarkan karena ada faktor tekanan kompetitif dan politis. Sehingga ketiga proses ini nantinya akan melahirkan inovasi sosial dan teknologi. Maka itulah yang disebut dengan media morfosis. Transformasi media komunikasi yang didasarkan karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong terciptanya perubahan dari medium-medium komunikasi tersebut. Nah, fase kemunculan. Kemudian Roger Fidler ketika berbicara media morfosis ini membagi fase kemunculan media dalam sejarah peradaban manusia menjadi 3 tahapan utama. Pertama ada yang disebut dengan media lisan, kedua media tulisan, yang ketiga yang hari ini sedang berkembang ada istilah media digital. Tapi pada dasarnya ketiga media ini satu sama lain bersifat komplementer. Jadi lisan membutuhkan tulisan, tulisan mengekspresikan lisan, digital juga sama sebagai wadah baru dari media lisan atau bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kalau media lisan, kata Roger Fidler, ini diekspresikan dalam bentuk lukisan gua pertama kali di Eropa Selatan. Dia kemudian merunut secara historis sampai pada penemuannya dalam pandangan dia bahasa lisan pertama yang ditemukan itu kurang lebih 10.000 tahun yang silam. Teman-teman bisa hitung dari sekarang 10.000 tahun yang silam itu tahun berapa kira-kira. Nah, fase perkembangan selanjutnya dari media lisan akan melahirkan apa yang disebut dengan media tulisan. Media tulisan itu merekam segala aktivitas ekspresif dan auditif. Jadi bahasa-bahasa lisan yang tadinya digunakan sebagai media berkomunikasi oleh manusia di fase awal, begitu. Kemudian lambat laun karena perkembangan akalnya gitu dan kebutuhan yang tadi secara masyarakat timbul inovasi. Inovasi yang pertama dalam bentuk kemunculan tulisan. Tulisan ini merekam aktivitas ekspresif dan auditif. Puncaknya media tulisan ini pada saat terjadi scribal society.
Di mana saat itu dimuncul atau ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Sehingga bisa memasalkan bahasa-bahasa lisan dalam bentuk tulisan tadi gitu ya. Bisa dimasifkan luar biasa. Nah, yang ketiga, setelah fase media lisan dan tulisan, muncul media digital. Kalau media digital, ini menggunakan sistem biner. Diawali dengan penemuan listrik dan gelombang elektromagnetik, kemudian diaplikasikan dalam konteks ilmu komunikasi, sehingga memunculkan, kita kenal sekarang, apa yang disebut sebagai media komunikasi bermedia lewat komputer, seperti hari ini nih. Kita melakukan distance learning lewat satu aplikasi menggunakan komputer, di mana komputer dianggap sebagai medium serta bentuk komunikasi. Komputer tidak hanya dalam bentuk hardware saja, komputer gitu ya, tapi juga termasuk perangkat-perangkat lunak yang ada di dalamnya. Apalagi media digital ini hari ini sudah mengalami fase yang luar biasa loncatan peradabannya setelah ditemukannya apa yang disebut dengan internet. Bahkan di fase media digital ini nantinya atau kita hari ini mengenal ada istilah virtual reality atau realitas virtual, dunia maya. Bagaimana kita berkomunikasi, melakukan kontak gitu dengan orang, apakah itu dalam bentuk chatting, dalam bentuk video call, untuk proses pembelajaran, ekonomi, dan lain sebagainya, menggunakan medium komunikasi baru yang disebut dengan komputer dan internet yang tadi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka struktur media komunikasi dalam pandangan Roger Fidler ada dua. Ada yang bersifat konvensional, ada dalam istilah Roger Fidler itu bersifat modern hari ini. Dia mencoba mengambil istilah yang baru agar tidak sama dengan istilah kebanyakan. Kalau struktur media komunikasi yang bersifat personal, kita akan mengenal ada istilah komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi interpersonal itu komunikasi yang bersifat tatap muka, face to face gitu ya. Jadi tidak bisa direpresentasikan lewat medium yang lain. Disebut komunikasi interpersonal kalau bertatap muka. Gitu. Yang kedua, komunikasi bermedia. Nah, ini boleh jadi misalkan kita menganggap sebagai bagian dari komunikasi interpersonal dengan adanya aplikasi video call misalkan atau e-learning Zoom ini misalkan. Tapi tetap saja dalam konteks struktur media komunikasi yang kita lakukan hari ini tidak masuk kategori interpersonal. Walaupun bertatap muka, tapi kita dibatasi lewat medium komunikasi yang disebut dengan komputer yang tadi atau perangkat lunak yang ada di dalam itu gitu. Maka ini masuk kategori komunikasi bermedia. Medianya bisa beragam, apakah itu media yang sifatnya konvensional atau media yang sifatnya modern, canggih. Seperti ini, katakanlah ini canggih. Kalau konvensional, misalkan teman-teman menggunakan surat dan lain sebagainya, itu masuk kategori komunikasi bermedia. Yang ketiga, komunikasi massa. Kalau komunikasi massa, ini dari sisi audiensnya, melibatkan halayak yang banyak. Gitu ya, kalau komunikasi massa. Artinya, pada saat seseorang melakukan proses atau kegiatan komunikasi, yang menjadi tujuan atau komunikannya itu bukan lagi satu orang, bukan hanya 10 orang, tapi bersifat halayak ramai, banyak. Maka itu disebut kategori komunikasi massa. Nah, sementara pandangan Roger Fidler, dia membagi tipologi media baru itu ke dalam 3, gitu ya. Kenapa dia mengambil istilah yang baru, kata Roger Fidler? Nah, struktur media komunikasi konvensional ini lambat laun akan terus dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks komunikasi. Di samping itu juga ada faktor-faktor bagaimana manusia berpikir keras, melakukan rekayasa-rekayasa teknologis. Sehingga media-media komunikasi yang tadi akan mengalami apa yang disebut dengan konvergensi media. Konvergensi media itu penyatuan. Bagaimana misalkan gini, pager misalkan dulu. Pager orang menggunakan pager itu hanya untuk chat saja. Kemudian berpikir lagi, muncul handphone. Handphone tidak hanya untuk chat, tapi juga bisa untuk telepon. Berpikir lagi, terus seperti itu yang disebut dengan konvergensi. Satu alat digunakan untuk berbagai fungsi, multifungsi gitu. Kemudian yang kedua, ditemukan juga tadi teknologi telekomunikasi, antena misalkan, yang di dalamnya ada gelombang elektromagnetik dan listrik dan lain sebagainya gitu.
Sehingga media-media itu bermunculan dengan luar biasa. Atas dasar ini, maka Roger Federer membagi 3 domain utama berbicara tipologi media baru. Ada yang disebut dengan domain interpersonal. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ada domain penyiaran dan ada domain dokumen. Proyeksinya kata dia, ketiga domain di atas kemungkinan mengandung domain interpersonal. Jadi domain penyiaran tetap mengandung domain interpersonal. Dokumen juga tetap mengandung interpersonal. Begitu juga yang lainnya. Interpersonal mengandung penyiaran, mengandung dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, domain penyiaran adanya revolusi dari landscape linear ke vertikal. Jadi yang disebut dengan revolusi landscape linear ke vertikal itu yang tadinya dalam bentuk cetak penyiaran beralih menjadi elektronik. Ya seperti ini domain penyiaran gitu. Dari landscape yang sifatnya linear kemudian ke vertikal. Nah, yang ketiga domain dokumen. Domain dokumen itu, nah ini asumsinya domain dokumen ini ada kendali dari user. Orang bebas saja untuk mengarsipkan sesuatu ya, dalam konteks menggunakan domain komunikasi yang tadi. Jadi dalam pandangan Roger Federer, yang disebut dengan struktur media komunikasi baru itu ada 3 domain. Domain interpersonal, domain penyiaran, dan domain. Maka kita akan mengenal hari ini etape teknologi. Etape teknologi itu seperti apa? Nah ini nih, teman-teman mungkin mengenal istilah revolusi industri 4.0 yang mulai 2011 gini. Nah, padahal etape teknologi ini dimulai sejak revolusi industri 1.0 yang dimulai tahun 1784, di mana di sini cirinya penggunaan mesin uap dalam industri. Kemudian revolusi industri 2.0 yang dimulai tahun 1870. Di sini ada penggunaan mesin produksi massal, tenaga listrik. Ya. Kemudian revolusi industri 3.0 yang dimulai tahun 1969. Di sini mulai penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Yang sekarang kita mengenal istilah revolusi industri 4.0. Dimulainya tahun 2011. Mesin terintegrasi dengan jaringan internet. Oke. Kita lanjut. Itu berbicara perkembangan media. Sekarang kita masuk pada perubahan kultur masyarakat yang disebut dengan perubahan sosial. Nah, rekan-rekan sekalian, secara sosiologis, tahap perkembangan masyarakat itu berlangsung pada beberapa tahapan. Pertama ada tahap primitif. Di sini masih terbatas tahap primitif ini. Misalkan dari sisi bahasa yang digunakan masih terbatas di kalangan tertentu misalkan. Sistem religinya juga terbatas, masih mempercayai mitos-mitos primitif disebutnya. Termasuk dari sisi ekonomi, misalkan menggunakan barter dan lain sebagainya. Itu primitif. Tahap primitif ini kemudian berlangsung pada tahap selanjutnya. Kita akan mengenal tahap agraris atau agrokultural. Di sini pembabakan sejarah cirinya masyarakat mulai melakukan cocok tanam. Jadi kalau di sini berpindah-pindah, di sini mulai bercocok tanam. Agrokultural. Tapi sistem barter juga sudah mulai digunakan, gitu ya. Dari agrokultural masuk ke fase tradisional. Gitu. Kemudian dari fase tradisional masuk ke fase transisi. Transisi ini perubahan dari tadinya masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Kalau dalam bahasa sosiologi ini dikenalnya istilah fase prismatik. Prismatik itu fase transisi gitu ya. Ti lembur, ereka desa, ereka kota gitu istilahnya seperti itu. Kemudian dari fase transisi masuk ke fase modern masuk ke fase postmodern. Bentar. Ini fase-fasenya. Bentar. Ulangi lagi, bisa salahnya ya. Oke. Fase
Oke, fase tradisional. Fase tradisional ini, oke. Ciri utamanya di sini masyarakat sudah mulai menetap. Di sini hanya bercocok tanam saja. Kalau di sini masyarakat sudah mulai menetap. Intinya rekan-rekan sekalian, transisi sosial di masyarakat itu berlangsung melalui 6 fase ini. Dimulai dari fase primitif, kemudian sekarang kita mulai masuk pada fase postmodern. Nah, sistem sosial. Sistem sosial ada yang bersifat mekanik, ada yang bersifat organik, dan ada yang bersifat sosiokultural. Nah, yang dimaksud dengan fase mekanik itu, oke, yang disebut dengan fase mekanik itu, fase di mana masyarakat mulai melakukan jaringan-jaringan sosial gitu ya. Jaringan-jaringan sosial secara mekanis. Kalau mekanis ini berarti kan didasarkan advantage dan disadvantage. Ada hubungan transaksional. Jadi kita melakukan satu proses komunikasi atau jaringan sosial itu didasarkan ada manfaatnya atau tidak, pragmatis di sini titiknya. Kalau fase organik, fase munculnya paguyuban. Kenapa muncul masyarakat? Karena orang butuh secara sosial. Itu fase organik. Jadi kalau mekanik didasarkan pada fase yang sifatnya pragmatis begitu, didasarkan pada kebutuhan satu sama lain, maka kalau fase organik ini muncul ya karena masyarakat memenuhi kebutuhan yang tadi. Sementara yang ketiga dalam sistem sosial kita akan mengenal fase sosiokultural. Di sini mulai terlembagakan. Ada proses institusionalisasi, proses pelembagaan dari beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat gitu ya. Tingkat analisis perubahan. Yang namanya perubahan sosial itu berlangsung mulai dari tahapan individu sampai tahapan yang lebih besar. Misalkan tingkat analisis perubahan itu dimulai dari individu. Misalkan ini berbicara masalah sikap, kepercayaan. Individu ini masuk pada tahapan interaksi. Pada saat dia melakukan proses sosialisasi dengan orang lain, di situ mulai juga ada proses penyesuaian atau adaptasi. Bisa jadi akulturasi, bisa jadi asimilasi, atau bisa jadi akomodasi. Dia mengadaptasikan apa yang menjadi keinginannya, kepercayaannya, sistem ekonominya, dan lain sebagainya. Kemudian disesuaikan dengan proses interaksi yang dilakukan dengan orang lain. Tahapan selanjutnya, pada saat individu ini berinteraksi akan menciptakan jaringan organisasi. Nah, organisasi ini kelompok sosial dalam konteks yang masih relatif sederhana. Sekarang tadi dalam bentuk paguyuban lah, didasarkan pada kepentingan saja. Nah, fase organisasi ini akan melahirkan institusi pelembagaan, munculnya peranata sosial, misalkan munculnya lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Fase institusi nanti masuk pada fase komunikasi. Proses komunikasi yang semakin kompleks luar biasa, nanti masuk pada tingkatan perubahan masyarakat, masyarakat nanti masuk pada tingkatan perubahan kebudayaan, kebudayaan nanti akan melahirkan peradaban-peradaban baru, termasuk konteks dinamika sosial yang berkembang. Peradaban-peradaban ini pada akhirnya nanti akan melahirkan konteks secara global. Jadi dalam konteks global gitu ya, yang lebih luas itu seperti apa gitu. Nah, maka rekan-rekan sekalian, berdasarkan hal-hal yang tadi, kita akan mengenal hari ini fenomena yang disebut dengan globalisasi masyarakat Islam. Globalisasi masyarakat Islam itu, kultur masyarakat Islam itu tidak akan terlepas jauh dari dinamika kemasyarakatan yang berlangsung secara umum. Globalisasi masyarakat Islam ini dipengaruhi beberapa hal. Pertama, adanya budaya massa dan budaya populer. Bagaimana budaya populer semakin berkembang luar biasa hari ini, sehingga mau tidak mau mempengaruhi struktur sosial kemasyarakatan Islam. Kemudian hari ini juga muncul istilah masyarakat informasi dan masyarakat layar. Masyarakat layar itu gestel dalam pandangan Stig Hajpan. Yang disebut dengan masyarakat layar itu bagaimana medium-medium komunikasi hari ini serba layar. Termasuk hari ini ya seperti ini. Kemudian ada istilah Megatrend 2000. Ini juga yang masuk kategori globalisasi masyarakat Islam. Dari sisi makanan, fun, food, kemudian fun, hiburan, dan fashion, pakaian. Bagaimana adat-adat, tradisi, kuliner, dan lain sebagainya di era sekarang, gitu ya, dalam konteks ini, megatrend ini era deteritorialisasi budaya.
Bagaimana budaya-budaya termasuk makanannya, adat dan sebagainya bisa masuk dengan sangat mudah. Kemudian zona mabuk teknologi atau JMT. Kemudian kita juga mengenal nanti ada istilah muslim tanpa masjid dan ada juga istilah cyber religion. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah beberapa hal yang menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perkembangan media dan perubahan kultur masyarakat Islam dalam konteks kebutuhan kita untuk konteks kajian media tadi. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.